Pagi ini saya masih bicara, ini lanjutan dari apa yang saya sampaikan pada hari Sabtu kemarin. Saya masih bicara tentang seperti apa orang yang dekat dengan Tuhan. Tandanya seperti apa, kata firman, ciri-cirinya seperti apa. Kemarin kita udah belajar ciri yang pertama, tanda pertama dari orang yang dekat sama Tuhan. Anda lihat ayat ini, Mazmur 140:18. Tanda pertama dari orang yang dekat dengan Tuhan, kita sudah belajar adalah dia punya karakter kesetiaan. Saya nggak usah ulang lagi ya, kepanjangan. Sekarang langsung kita lihat ciri yang kedua dari seorang yang dekat sama Tuhan. Yang pertama, dia punya kesetiaan, itu orang dekat sama Tuhan. Yang kedua, Kisah Rasul pasal 2 ayat 25. Ayat yang sama ini tertulis dalam Mazmur pasal 16 ayat 8, Mazmur Daud. Jadi saya ulang ya, Kisah pasal 2 ayat 25 yang kita baca pagi ini ayat ini diulang saja, sebetulnya ditulisnya oleh Mazmur Daud dalam Mazmur pasal 16 di ayat yang ke-8. Catat saja ya, tapi saya pakai yang Kisah 2 ayat 25, sama persis bunyi kalimatnya, tapi diulang lagi di Kisah Rasul oleh para rasul. Kemungkinan penulisnya ini adalah seorang yang luar biasa ya, seorang yang bisa tajam mengulang kembali yang namanya Mazmur Daud. Minggu kemarin saya banyak bicara tentang Mazmur Daud ya. Kita sama-sama baca Kisah pasal 2 di ayat yang ke-25. Sama-sama kita baca 2 dan 3. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Kita bicara tentang seperti apa sebetulnya orang yang dekat dengan Tuhan. Cirinya, tandanya seperti apa. Memang dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 25 tidak ada kata dekat. Kita tidak menemukan kata dekat. Tapi perhatikanlah kata, karena ia berdiri di sebelah kananku. Bukankah kalimat kata yang mengatakan berdiri sebelah kanan, Tuhan berdiri di sebelah kananku, bukankah ini artinya adalah dekat? Sebetulnya kalau bicara tentang lokasi, mau kanan mau kiri, no problem bagi Tuhan. Tuhan maha hadir. Saya pernah mengajarkan tentang yang namanya hadirat Allah dan urapan Allah kepada saudara lewat ayat ini, lewat ayat Mazmur 16 ayat 8. Masih ingat gak kira-kira saudara? Saya pernah menyampaikan ajaran tentang hadirat Allah, Mazmur 16 ayat 8. Ia berdiri di sebelah kananku. Mazmur ini di mana Daud itu menaruh lokasi akan kehadiran Tuhan. Ya, lokasinya Tuhan, jadi Tuhan tuh dilokasikan oleh Daud di sebelah kanan. Dan herannya Tuhan tidak marah gitu. Daud ketika dia menempatkan atau melokasikan Tuhan, Tuhan itu berdiri di sebelah kananku, itu jangan diartikan, itu bukan berarti bahwa Daud itu membatasi kuasa Tuhan, membatasi kehadiran Tuhan. Tidak. Daud kalau dia melokasikan, Tuhan berkata, iya Tuhan ada di sebelah kananku. Dia itu ingin memberikan kepastian di hatinya bahwa Tuhan itu ada dekat dengan dia. Tuhan itu menyertai dia. Tuhan itu hadir. Jadi masalah lokasi no problem. Mau kanan mau kiri, utara selatan tidak masalah gitu. Makanya ada salah satu pencipta lagu di negeri kita menaikkan pujian ini, ku selalu memandang Tuhan, ya kan? Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Begitu kan pujiannya, tidak masalah gitu. Dan perhatikan, sejak Mazmur 16 ayat 8 itu dituliskan, ya, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, ia berdiri di sebelah kananku. Sejak itulah, sejak Mazmur 16 ayat 8 dituliskan, Tuhan itu sepertinya beralamat. Tuhan itu ada di dekat kita. Tuhan ada di sebelah kanan kita. Tadinya kalau mau jujur, saya pakai istilah bahasa saya yang terbatas. Kalau saya boleh bilang sama saudara, tadinya Tuhan tidak beralamat loh. Ada baca kitab Yesaya, supaya tidak kepanjangan. Tuhan itu tahtanya di sorga. Lalu
bumi Alkitab katakan menjadi tumpuan kakinya. Itu pun cuma satu kaki, nggak cukup dua kaki. Bumi saja yang besar seperti ini cuma menjadi satu tumpuan kakinya. Sorga tempat duduknya, alas kakinya bumi cuma satu, nggak beralamat. Tapi sejak Mazmur 16 ayat 8 dituliskan oleh Mazmur Daud, Tuhan beralamat. Alamatnya di mana pendeta? Dia ada di dekat kita. Terima ayat ini sebagai satu kebenaran. Gak usah dipikir pusing-pusing. Dimanapun kita berada, dimanapun kita pergi, dimanapun kaki kita melangkah, yakin dengan iman dan percaya Tuhan ada di dekat kita. Nah, kita belajar dari ayat ini. Memang gak ada kata dekat, di dekat, tapi ada kata iya Tuhan berdiri di sebelah kananku. Bukankah ini artinya dekat? Nah, sekarang mari kita lihat tandanya. Tanda kedua dari orang yang dekat dengan Tuhan itu adalah ini kuncinya, senantiasa memandang kepada Tuhan. Atau sama-sama kita ulang saja bunyi kalimatnya ya. Kisah 2 ayat 25. Mari sama-sama kita ulang 2 dan 3. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Perhatikan kalimat ini. Ciri yang pertama, ciri yang kedua, tanda yang kedua dari orang yang dekat dengan Tuhan itu adalah ia senantiasa memandang kepada Tuhan. Apa sih artinya senantiasa memandang kepada Tuhan? Memandang senantiasa kepada Tuhan itu artinya adalah memandang terus-menerus pada satu titik. Fokusnya itu adalah Tuhan. Mari belajar lewat ayat ini. Ciri orang yang hidupnya dekat sama Tuhan itu kelihatan dari cara dia memandang. Bahwa cara pandang kita, cara kita memandang itu menentukan kehidupan kita. Kenapa orang dia hidup dalam ketakutan? Karena dia baru saja memandang melihat sesuatu yang membuat dia takut. Makanya dia ketakutan. Tapi kebalikannya, seseorang itu akan bangkit imannya, bangkit percaya sama Tuhan. Kenapa? Karena dia baru saja melihat sesuatu yang membangkitkan imannya. Lihat orang sakit disembuhkan. Lihat orang ngalami pertolongan Tuhan. Lihat orang ngalami mujizat Tuhan. Ketika seseorang melihat keajaiban, kebesaran, ya mujizat daripada Tuhan, ketika dia itu bangkit imannya, melihat sesuatu yang membangkitkan iman. Saya mau bilang sama saudara bahwa apa yang kita lihat, apa yang kita pandang, itu sangat-sangat menentukan masa depan kehidupan kita. Apa yang kita lihat itu menentukan hidup kita. Lemah, kuatnya, khawatirnya, cemasnya, takutnya hidup kita tergantung yang kita lihat. Kalau yang kita lihat Tuhan, menanglah hidup saudara. Kalau selalu dalam hidup ini, mari belajar gini. Waktu saudara capek hadapi kerjaan, pandang Tuhan. Senantiasa pandang Tuhan. Kadang-kadang hidup ini rasa lelah ya, capek. Jangan Anda berkata begini, tapi Pak Yohanes kan pendeta, kan gembala, kan hamba Tuhan. Lalu Anda berkata, mana mungkin jiwanya bisa lelah? Saya masih manusia. Ya, semua orang bisa lelah. Kadang kami hamba Tuhan menghadapi namanya pelayanan bisa capek. Tanya teman-teman hamba Tuhan. Kadang lelah. Anda menghadapi pekerjaan saudara, gak selesai-selesai, punya proyek, ada saja halangannya, gak kelar-kelar, ada ini, ada itu kesulitan. Kadang capek loh, kadang suntuk ini pikiran. Waktu lelah, waktu capek, Alkitab katakan pandang senantiasa Tuhan. Lihat Tuhan, pandang Tuhan. Kenapa orang capek lelah? Doa gak dijawab-jawab, sakit mungkin belum sembuh, lelah, pandang Tuhan. Ketika ekonomi mulai mundur, omset mulai turun, pandang Tuhan. Dalam segala keadaan yang kita hadapi di dunia ini, Daud mengajar kepada kita, pandang senantiasa akan Tuhan. Nah, saya teringat kalau kisah tentang memandang Tuhan di perjanjian lama. Nanti saya kasih contoh perjanjian baru supaya adil gitu kira-kira ya. Di perjanjian lama ada sebuah contoh
ketika bangsa Israel ini bosan sama roti malaikat, sama mana. Mereka berkata, kami bosan makan mana ini, hambar, tidak ada gunanya. Ya, hambar, mereka berkata. Bagaimana mereka bisa berkata hambar? Alkitab kitab Keluaran katakan, mana ini roti rasanya kayak ketumbar bulat, bening kayak embun, tapi rasanya manis kayak kue madu, kata Alkitab. Itu Alkitab loh yang bersaksi kepada kita, kayak kue madu, berarti manis dong. Sekarang ini kan banyak makanan diolah campur madu kan, ayam madu dibakar campur madu, kue campur madu, permen campur madu gitu. Tapi bagaimana ya umat Allah Israel bisa berkata, kami kelokal, kami muak, kami bosan, tidak ada gunanya makan mana. Padahal ketika mereka makan mana, Tuhan menyembuhkan mereka. Tuhan sebagai penyembuh di padang gurun lewat mana? Kaki mereka tidak bengkak, tidak ada yang sakit, tidak ada klinik, tidak ada rumah sakit, sehat. Tuhan jadi penyembuh lewat mana? Jubah tidak rusak, kasut tidak rusak. Mereka kuat, sehat, jalan di padang gurun yang panas. Tapi mereka bisa bilang, kami muak, tidak ada gunanya. Marah Tuhan. Mereka minta daging, marah Tuhan. Daging dimakan mentah-mentah sampai ada di gigi daging mentah. Marah, dikirimlah ular tedung, dipatok ular tedung, digigit, mati. Hitungan detik, hitungan menit, mati, ribuan mati. Lalu mereka yang sudah megap-megap mau mati, Musa, tolong Musa, kami bisa mati semua, berdoa kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Musa berdoa, Tuhan tolong. Ini kalau Tuhan tidak tolong, mati semua Israel. Buat apa keluar dari tanah Mesir kalau mati semua? Iya kan? Baca ayat ini. Apa yang Tuhan perintahkan sama Musa? Bilangan 21 ayat yang ke-8. Saya baca. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Perhatikan firman-Nya. Buatlah ular tedung, tiruan. Ya, kayak ular tedung. Dan taruhlah itu pada sebuah tiang, ditinggikan di sebuah tiang kayu. Maka setiap orang yang terpagut, digigit sama ular, jika ia melihatnya, terus melihat, terus memandang, ra'ah, terus memandang, akan tetap hidup. Memandang ular tedung. Jadi nafas tinggal 1-2 udah tersenggal-senggal. Racunnya ular tedung udah masuk ke saluran jantung, udah ngap-ngapan. Tuhan katakan, pandang ular yang tiruan yang ditinggikan di atas tiang kayu itu. Lihat, udah mau mati, lihat, kata Tuhan. Terus memandang, ra'ah, kata bahasa Ibrani, terus memandang. Maka yang mau mati hidup lagi. Ya, yang sudah megap-megap hidup lagi, setengah mati mau mati hidup, sehat lagi, pulih lagi, sembuh lagi, hidup lagi, saudara ya. Ternyata ular tedung tiruan yang ditinggikan di sebuah tiang itu di perjanjian baru menggambarkan Yesus. Apalagi disebut ular tembaga. Tembaga gambaran dosa kan. Coba saya baca dengan cepat ayat ini. Yohanes 3:14-16 itu disebut Yesus. Dan perhatikan, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun tadi yang kita baca ya, demikian juga lihat anak manusia, itulah Yesus, harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal dan seterusnya. Ternyata ular tiruan yang dibuat oleh Musa itu, yang terus dilihat sama Israel, yang sudah kena racunnya ular tedung, mau mati, mandang terus, raat terus, senantiasa memandang. Itu yang mau mati hidup lagi. Seperti itulah gambaran kalau kita memandang Tuhan. Anda kalau capek, Anda lelah, pandang Yesus juru selamat kita yang bisa memberikan kehidupan. Jadi kalau ada yang pekerjaannya sudah mau mati, pandang Tuhan. Bisnisnya mau mati, pandang Tuhan. Keuanganmu, ekonomimu, job, proyek, rezeki yang sudah mau mati, pandang Tuhan. Lihat Yesus yang bisa memberikan kehidupan, pandang Dia, kata Alkitab. Maka yang mau mati, bahkan sudah mati, akan dihidupkan lagi. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, tergantung cara kita melihat. Nah, ternyata saudara ya, di Alkitab, di perjanjian baru juga ada contoh. Contohnya tentang Kisah Rasul pasal 3, itu kisah tentang Petrus. Kalau Anda lihat gambar ini, tolong Kisah pasal 3 ayat 1-7.
Nanti menurut saya baca saja ayat ini di rumah ya, supaya cukup waktunya. Tapi saya kasih gambaran ayatnya. Ayatnya diterangkan di sini. Kisah 3 ayat 1 sampai 7. Baca lengkap di rumah sampai turun ke bawah. Satu kali jam 3 sore, Petrus dengan Rasul Yohanes datang ke bait Allah. Rupanya bait Allahnya itu besar, ada pintu gerbang indah namanya. Di depan pintu gerbang indah ada pengemis yang minta-minta, "Pak, minta Pak, belum makan Pak." Jam 3 sore Rasul Petrus sama Yohanes melewati pintu gerbang indah, ada pengemis. Begitu dia tahu, waduh ada klien ini, ada klien orang kaya. Kadang-kadang Rasul hamba Tuhan kan penampilan begitu, wah banyak duitnya, langsung pasang aksi. Ini si pengemis, "Pak, belum makan Pak, seharian Pak, minta Pak." Anda kalau baca di ayat yang ketiga, Petrus mendatangi pengemis itu. Dan di ayat yang keempat, Petrus berkata begini kepada pengemis, "Lihatlah kepada kami, lihat kepada kami." Saudara, ini menarik loh. Pengemis berpikir gini, wah ini mau dapat besar ini, hoki besar, mau dapat uang banyak. Karena mana ada orang mau memberi berkata, "Lihat kepada kami." Bandingkan Anda naik mobil, ada orang minta-minta, lalu Anda buka kaca, "Pak, lihat saya Pak." Pernah begitu? Nggak pernah. Anda cuma kasih aja, nggak pakai lihat kepada saya. Saya yakin si pengemis berpikir begini, wah mau dapat uang banyak ini, mau dapat hoki besar ini, untungnya ini. Lihat kepada kami. Tapi tiba-tiba di ayat bawahnya Petrus berkata begini, "Emas dan perak aku tidak punya." Dalam hati pengemis, bokek tapi lu gaya gitu sekarang ya. Bokek tapi sombong, seolah-olah punya duit. "Emas dan perak aku tidak punya." Lihat ayat yang ke-6 ini, munculkan multimedia, saya baca ya. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu mata kakinya jadi kuat, dipegang sama Petrus, dia jalan, bahkan bisa berlari dia. Mondar-mandir memuji Allah. Orang semua kaget, orang semua kagum, kok bisa sembuh? Lihat, Tuhan menyembuhkan, dia berkuasa. Tapi dalam ayat ini, khusus ayat ini, kasus di kisah ini seperti ada salurannya, ada medianya. Dengan cara apa? Lihatlah kepada kami. Petrus seorang rasul yang memahami tentang cara melihat, bahwa apa yang kita lihat, apa yang kita pandang itu menentukan kehidupan kita, masa depan kita, kesuksesan kita, kesembuhan kita, cara kita melihat. Petrus ngerti itu. Coba seandainya Petrus ketika sebelum dia berkata, "Demi nama Yesus orang Nazaret, berjalanlah kamu." Seandainya Petrus gak berkata, "Lihatlah kepada kami." Kalau orang itu Petrus berkata, "Demi nama Yesus berjalan." Tapi orang itu lihat kakinya, gak menatap kepada Petrus. Saya percaya ketika si pengemis menatap wajah dan matanya Petrus, itu mengalir iman, mengalir kekuatan, mengalir pengurapan Allah, mengalir kuasa Tuhan, bangkit imannya. Sehingga dengan mudah Petrus berkata, "Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret, berjalanlah kamu." Langsung dia jalan kuat, mata kakinya. Dia pandang Petrus muncul kekuatan. Coba kalau dia pandang kakinya. Coba kalau Petrus gak berkata, "Lihatlah kepada kami." Petrus gak usah ngomong, dia akan lihat kakinya. Ketika Petrus, "Berjalanlah kamu," dia akan berkata ini, "Kakiku kecil sebelah, puluhan tahun aku udah bisa jalan. Jalanlah kamu." Dia berkata gini, "Dulu aku pernah jalan, tapi pernah jatuh." Dia gak akan berani. Ada salurannya. Salurannya adalah melalui lihatlah kepada kami, memandang. Lagi-lagi cara melihat. Mari kita kembali kepada Kisah Rasul pasal 2 ayat 25 yang tadi barusan kita baca. Saya baca ulang sekali ayat ini saudara ya. Apa yang terjadi kalau kita itu menjadi orang Kristen seperti Daud, dalam menghadapi kesusahan, kesulitan, senantiasa memandang kepada Tuhan. Hasilnya apa? Tuhan ada di dekat kita. Tuhan ada di pihak kita. Saya baca ya. Sebab Daud berkata tentang dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan." Itu jadi gaya hidup, selalu memandang apapun dihadapi. Aku pokoknya senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena hasilnya begini, ia berdiri di sebelah kananku, ia ada di dekatku, sampai melihat Tuhan ada di dekatnya.
Kalau kita mau memandang Tuhan, pandang itu terus menerus. Jangan sekali pandang, sekali kedip lalu Anda tinggalkan Tuhan. Nggak ada pertolongan, nggak ada jawaban. Terus pandang Dia. Pandang itu maksudnya pandang dengan percaya. Sampai Anda melihat ada Tuhan bersama saudara, maka hasilnya begini. Aku tidak goyah. Bilang sama-sama saya, aku tidak goyah. Saya berdoa pagi ini, tidak ada seorang pun di antara saudara hadapi masalahmu goyah. Tetap teguh, tetap kuat iman saudara. Kenapa orang goyah iman? Takut, cemas, khawatir, itu goyah. Bimbang, ragu, itu goyah. Kenapa goyah? Dengan kata lain, kalau Anda mendapati hidup saudara mulai cemas hadapi masalah, Anda mulai takut gitu loh. Anda mulai bimbang. Ini Tuhan berkati aku enggak ya? Ini bisnisku, jobku, proyekku ini ada jalan keluar enggak ya? Anda mempertanyakan itu. Itu sama dengan Anda mulai goyah loh. Kenapa kamu goyah? Alkitab katakan, karena kita tidak senantiasa memandang kepada Tuhan. Orang kalau selalu memandang kepada Tuhan, maka dia akan lihat gini, ada Tuhan kok yang di dekatku. Hasilnya apa? Aku tidak akan goyah. Tidak goyah itu gini, aku percaya Tuhan, Engkau sanggup menolong aku. Itu tidak goyah. Tuhan, jadilah kepadaku seperti kehendak-Mu. Itu tidak goyah. Berserah, pasrah sama Tuhan, itu tidak goyah. Tidak goyah itu sederhana, artinya aku percaya Tuhan, jadi kehendak-Mu atas hidupku. Itu tidak goyah. Nah, bagian terakhir dengan cepat, saya akan coba tunjukkan satu ayat yang menjelaskan menurut saya bagus banget tentang memandang dengan percaya. Itu seperti apa sih percaya itu? Ayat ini menjelaskan dengan luar biasa. Ayat ini pun jadi pegangan buat saya sebagai seorang hamba Tuhan. Saya pegang ini ayat. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Memandang Tuhan dengan percaya tidak goyah itu seperti apa sih? Seperti ayat ini loh gambarannya. Jadi saya coba jelaskan. Percaya sungguh-sungguh itu kayak apa? Kayak ayat ini. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Saya baca saja dengan cepat. Perhatikan ayat ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ini keren loh ayat ini. Percaya kepada Tuhan itu dengan segenap hati. Tahu percaya dengan segenap hati itu seperti apa? Segenap itu tidak goyah, tidak bimbang, tidak ada ragu. Pokoknya ya percaya dalam hati. Contoh yang paling gampang adalah, saudara kalau makan di rumah makan gitu ya misalnya, saudara pernah tanya nggak sama apa namanya pelayannya, Mbak, Mas, tadi kokinya cuci tangan enggak? Pernah tanya nggak? Pasti nggak pernah kan? Jangan-jangan tadi kokinya barusan dari WC, cuci tangan nggak tangannya? Anda pernah tanya nggak? Pasti nggak pernah. Kalau Anda pernah tanya, ada orang yang luar biasa detailnya gitu, mau makan saja Anda tanya. Rata-rata kita pasrah, pesan makan ini, dan kita nggak pernah tanya babi bu bebo. Pokoknya tersedia di depan kita, kita langsung makan. Saya pernah cerita sama jemaat di Jombang dulu sekali, ada satu berita dari Tiongkok. Ada seorang sarapan, saudara ya, sarapan bakmi 10 orang di rumah makan kecil. Setelah makan keracunan 10 orang, tumpah muntah semua, 1 orang mati. Ya, dimasukkan rumah sakit, 1 orang mati, ditangkap polisi pemilik bakmi ini saudara ya, diinterogasi. Akhirnya ketahuan di kuah bakminya itu ada racun tikus. Diselidiki, interogasi, ketahuan ternyata yang kasih racun tikus itu pegawai yang 1 minggu sebelumnya dipecat sama dia di PHK. Itu marah, sakit hati. Udah tahu kebiasaan bosnya, kapan datang di rumah makan, jam berapa tutup, jam berapa buka, udah tahu. Dia masuk di rumah makan itu, kuahnya dikasih racun. Karena ada kuahnya kan dipanasi, dikasih racun. Dan ketahuan. Jadi nanti Anda setelah doa pagi ada sarapan kan. Apakah Anda tanya gini, Pak, minggu kemarin ada yang dipecat gak pegawainya? Gak mungkin juga kan. Pokoknya kita makan, percaya. Nah segenap hati kira-kira begitu. Sama dengan orang naik pesawat, gak pernah tanya kan pada waktu check-in, pilotnya siapa ya? Siapa namanya ya? Tadi pesawatnya, Anda tanya sama mbaknya yang di counter itu,
Tadi pesawatnya udah isi bahan bakar belum? Pilotnya itu lulus penerbangan tahun berapa? Pernah tanya kan? Nggak pernah kan? Pokoknya check-in di ruang tunggu masuk pesawat Anda duduk, tahu-tahu nyampe saja kita. Nggak pernah tanya macam-macam, itu pasrah. Duduk, padahal kalau pilotnya fly pakai sabu-sabu, mestinya turun Surabaya, Anda turun di tempat yang lain. Kita juga nggak tahu, di atas kita nggak tahu jalannya kok. Tapi itu gambaran percaya dengan segenap hati. Karena waktu saya jalan terus ya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, tuh kayak gitu gambarannya. Percaya segenap hati itu ya pokoknya enggak ada bimbang, enggak ada ragu. Duduk percaya seperti naik pesawat. Apalagi, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah banyak kita merasa S1, S2, S3 kita merasa pintar. Pintar boleh, jenius boleh, pengalaman dia boleh. Tapi kita enggak boleh bersandar sepenuhnya kepada pengertian kita. Bersandar sepenuhnya kepada kepandaian itu artinya gini, kita menyerahkan seluruh kehidupan kita sepenuh habis-habisan pada kepintaran kita. Kita menaruh, saudara ya, masa depan kita, harapan kita kepada kepintarannya, pengalaman kita sepenuhnya di situ. Itu nggak boleh. Pintar boleh, tetapi urusan menaruh masa depan kita sepenuhnya harus percaya iman itu hanya kepada Tuhan, bukan kepada kepintaran. Anda masih ingat Jepang pada waktu tsunami tahun berapa saya lupa. Itu ada reaktor nuklirnya yang bocor kan. Padahal ahli reaktor nuklir Jepang berkata, ini kena goncangan gempa 8 sampai 9 skala Richter, tidak akan bocor. Saya lupa ya berapa skala Richter di Jepang waktu itu, tidak bocor. Ya, dipikir tidak bocor, ternyata bocor kan. Dugaan ahli orang pintar bisa meleset. Makanya Alkitab katakan apa? Tidak boleh kita orang percaya beriman kepada Tuhan menaruh sepenuh-penuhnya habis-habisan masa depan kita pada pengertian kita. Kalau Anda mau menaruh hidup saudara, masa depan saudara, taruh pada Tuhan. Berserahnya percaya penuh pada Tuhan, bukan pada kepintaran pengalaman kita. Saudara berkata saya pengalaman, di atas saudara ada orang yang jauh lebih hebat, lebih berpengalaman dari kita. Lalu kemudian akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Akui dia dalam segala lakumu. Orang yang memandang kepada Tuhan, yang dekat sama Tuhan, hidupnya kayak begini. Dia mengakui Tuhan dalam segala lakumu. Apa sih maksudnya mengakui Tuhan dalam segala lakumu? Dalam pekerjaan saudara, dalam bisnis, berkat, termasuk keluarga kita. Kita mesti mengakui dalam laku kita yang kita alami, itu semua karena Tuhan. Saya harus percaya, saya mesti akui dengan iman saya. Istri saya, anak-anak saya, itu semua dari Tuhan. Istri saya menjadi jodoh saya, itu dari Tuhan. Jadi jangan ada berkata, saya menyesal punya suami kamu, menyesal saya punya istri kamu, nyesel papa punya anak kayak kamu. Itu berarti saudara gak mengakui Tuhan dalam lakumu, dalam hidupmu. Saudara mesti percaya, istri, suami, keluarga, anak kita, job, rezeki, proyek, apa saja keuangan, ekonomi, apa yang sedang kita hadapi, kesusahankah, pergumulankah, tantangankah, Anda mesti akui Tuhan dalam setiap laku kehidupan kita. Tuhan, aku tahu aku diberkati itu karena Tuhan. Aku hadapi proses ini, aku percaya Tuhan gak tinggalkan aku. Ada proses Tuhan yang belum selesai. Kalau Anda hadapi masalah, ada proses Tuhan yang belum selesai. Jangan putus asa dulu. Jangan Anda ragu dulu sama Tuhan. Belum selesai proses Tuhan atas hidupmu. Akuilah Tuhan dalam lakumu. Orang yang memandang kepada Tuhan tidak goyah. Dia percaya sepenuh hati. Mengakui Tuhan dalam setiap jalan laku hidupnya. Ada diberkati. Ada mesti berkata, ini semua dari Tuhan Pak Pendeta. Tuhan yang tolong saya, Tuhan yang buka jalan. Kalau Anda dalam hidup ini mengakui Tuhan yang bekerja dalam laku hidup kita, ada kalimat menarik bagian terakhir, maka ia akan meluruskan jalanmu. Kadang-kadang kita kerja jalannya bengkok ya, maunya lurus, cepat, lempeng, nyampe sasaran, langsung jobnya dapat berkat yang besar. Tapi kadang ada halangan, kadang muter-muter gak selesai-selesai. Kadang ada yang halangi, ada yang tutup jalan, ada yang ini, aduh bikin capek hati. Nah itu pandang Tuhan. Pandang Tuhan, akui dia dengan segenap hatimu, percaya dengan segenap hatimu, percaya dengan setiap laku dalam hidup saudara.
jalan yang bengkok-bengkok, jalan yang ditutup, jalan yang mutar-mutar, itu akan diluruskan semua sama Tuhan. Bengkok itu jadi panjang loh, jalan mutar-mutar. Itu kalau lurus bisa lebih cepat diluruskan. Saya berdoa pagi ini, yang jalan hidupmu mulai muter-muter ke kanan ke kiri, nggak karu-karuan, dalam nama Yesus akan diluruskan oleh Tuhan. Bagaimana caranya? Dekat sama Tuhan, memandang kepada Tuhan, percaya Dia dengan segenap hatimu, akui Dia dengan setiap lakumu setiap hari. Maka jalan yang bengkok, yang muter, yang ditutup, itu akan diluruskan oleh Tuhan. Ayo yang mulai goyah-goyah imannya, taruhkan pengharapanmu, pandang Dia, Tuhan yang berkuasa. Suasana yang mati keadaan dihidupkan kembali, dibangkitkan oleh Tuhan. Mari kita akan sama-sama berdoa, saudara, yang